Shalom, puji Tuhan. Ya, sukacita Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Hari ini ya, kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan sentiasa baru di dalam setiap hari bagi hidup kita semua. Haleluya. Bagi kita yang percaya pada namanya, bagi kita yang percaya padanya, ya, kekuatan Tuhan. Ya, Tuhan mengangkat kita, Tuhan memperkuatkan kita setiap hari. Haleluya. Tanpa Tuhan Yesus Kristus, ya, hidup kita tidak berarti. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan telah mengenal kita, Tuhan telah memilih kita untuk mengenalnya secara pribadi. Haleluya. Hari ini sebelum kita melihat firman Tuhan, jika sesiapa merasa lemah, jika sesiapa merasa ingin terputus asa atau terbeban dengan perkataan orang, ini adalah kata-kata Tuhan kepada setiap sedang melalui kasus seperti ini. Ya, Yusuf juga telah melalui satu kasus seperti itu. Tapi lihat apa kata Tuhan bagi kita semua. Ya, ini adalah kata-kata untuk memperkuatkan Anda, untuk membangunkan Anda sekali lagi, supaya Anda tahu, supaya kita semua tahu. Tuhan sentiasa melihat apa yang terjadi di sekeliling kita semua. Tuhan mengerti, Tuhan tidak diam, tapi Tuhan dalam membuat sesuatu proses yang luar biasa bagi kita semua. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan, apa Tuhan berkata. Kejadian 50 ayat 10. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan sesuatu seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Haleluya. Kita semua adalah bangsa yang besar, suatu bangsa yang besar. Ya, jangan lupa Anda ada generasi yang telah dipilih oleh Tuhan, telah diurapi, telah dibasui, telah diperkuatkan, telah diurapi. Haleluya. Anda bukannya pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Dia dapat kata Tuhan, ya, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadapku. Biar kata orang apa yang jahat, tapi Tuhan akan menukar itu menjadi sesuatu untuk kebaikan Tuhan. Ya, lihat apa kata, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Biar apa perkataan orang terhadap diri Anda, tapi Tuhan bisa mengambil perkataan itu dan menukar menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin. Biar tidak ada jalan, tapi Tuhan kita spesialis pakar dalam membuka jalan baru. Haleluya. Puji Tuhan. Itu adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita percaya. Haleluya. Tiada mustahil bagi Allah kita, tiada mustahil bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita, hari ini saya ingin sharing firman Tuhan. Judul yang saya sharing adalah iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang iman. Ini yang amat penting. Apa kata firman Tuhan tentang iman? Bagaimana arus iman kita? Ya, bagaimana arus iman kita dalam kondisi apa arus iman kita? Bagaimana kita harus hidup menurut iman. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, bila kita harap sesuatu, itu adalah dasar. Ya, kita belum melihat, kita belum sentuh, dan bukti dari itu adalah bukti-bukti. Ya, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita belum pernah lihat, belum merasai, belum lihat. Yang orang lihat, contohnya perkataan orang kita mendengar, makanan di situ sedap, kita percayai. Ya, perkataan itu kita percayai.
percakapan orang itu adalah bukti. Kita belum lihat, kita belum rasa, kita belum sentuh lagi makanan itu. Ya, bukti. Ya, maka iman itu adalah kekuatan bagi hidup kita semua. Tapi iman kita harus di mana dasar iman kita harus daripada Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah dasar fondasi kekuatan iman kita. Haleluya, amat penting ya. Kita bisa mendengar berbagai-bagai ajaran tentang iman, puji Tuhan. Tapi yang penting setiasa kita melihat, memuji, melihat setiap adakah iman itu membawa kita tertuju pada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia adalah permulaan iman kita dan akhir iman kita berakhir dalam bumi ini Sebab bila kita tutup mata di sini, kita buka mata di situ. Kediaman yang kekal abadi. Haleluya. Bagaimana kita bisa berkata, iman saya tidak bisa bertumbuh? Ramai berkata, iman saya, bagaimana kita perkuatkan iman kita? Bagaimana iman bisa timbul? Lihat apa firman Tuhan. Firman Tuhan akan mengajar kita bagaimana supaya iman kita diperkuatkan. Bagaimana jika kita sudah iman adalah dasar segala yang kita harapkan. Bukti kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita memperkuatkan iman kita dalam Yesus Kristus. Apa yang Tuhan telah ajar dalam firman-Nya, bagaimana kita perkuatkan iman, bagaimana kita percaya. Kepercayaan itu menjadi nyata. Mari kita lihat firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya selepas ini iman Anda akan satu level, satu tahap yang seterusnya. Dalam permulaan kita mengenal Tuhan bila kita berdoa. Kita berdoa dengan simple, terjadi. Tuhan melihat doa itu, Tuhan sebagai permulaan. Tuhan menolong kita, membantu kita dalam, memperkuatkan kita dalam iman kita. Bila doa itu telah menjadi nyata, kita menjadi kuat, kita menjadi percaya, kita menjadi happy, sukacita. Haleluya. Sebab doa kita telah dengar, terjadi. Itu awal permulaan bila kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti itu. Awal permulaan kita tidak pikir jalan kedua. Sama seperti itu juga. Sampai hari ini kita harus seperti itu. Jangan pikir jalan kedua. Jika iman Anda percaya pada Tuhan, teruskan. Jangan ada jalan kedua. Tuhan, jika Engkau kehendak, biar terjadi. Jika jalan ini mengikut kehendak-Mu, biar terjadi. Itu adalah iman. Jika Engkau tidak berkenan, tutup pintu itu. Itu adalah iman yang harus kita hidup seperti itu. Kita harus hidup seperti itu sebagai anak Kristus. Mari kita lihat bagaimana kita memperkuatkan iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah seringkali telah mendengar firman ini. Sekali lagi saya memperingatkan sekali lagi bagaimana kita memperkuatkan iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman siapa? Bukan firman Joshua, bukan firman siapapun, tapi firman dari Kristus. Jika apa yang kita beritakan itu membawa Anda tertuju pada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah firman yang benar. Itu adalah iman yang benar. Bagaimana iman kita timbul? Bagaimana dari pendengaran. Kita harus dengar firman Tuhan. Bila kita sudah dengar, dari pendengaran inilah timbul kekuatan. Kita harus sering baca firman Tuhan. Dan ada satu lagu English, lagu pujian. Setiap waktu saya berjaga, setiap detik saya bernafas, setiap langkah saya melangkah,
biar jalanmu di dalam hidup, biar kehendakmu terjadi dalam hidup saya. Haleluya. Itulah bila kita setiap waktu kita berjaga, setiap waktu kita bernafas, setiap langkah kita mengambil, hidup kita adalah dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya firman Tuhan berkata, ya, bila kita melihat firman Tuhan, bagaimana seorang Kristen, seorang anak Kristus harus hidup. Ya, mari kita lihat 2 Korintius 5 ayat 7. 2 Korintius 5 ayat 7. 2 Korintius 5 ayat 7. Sebab iman, sebab hidup, haleluya, sebab hidup kami ini adalah hidup kerana percaya, bukan kerana melihat. Sebab hidup kami adalah hidup kerana percaya, bukan kerana melihat. Haleluya. Bila kita menyuruh, ya, anak kita mengambil sesuatu makanan, melakukan satu perkara perlu, ya, anak kita mendengar, dia tidak melihat apa, tapi dia mendengar suara itu. Dia mendengar suara itu dan dia melakukan. Kerana kita berdiri di hadapan, kita berdiri di hadapan, dan bila suara keluar daripada mulut kita, anak kita mendengar dan dia melakukan seperti itu. Firman harus menjadi berdiri di hadapan kita. Bila kita membaca firman itu, kita harus melakukan seperti firman, hidup seperti firman itu. Itu adalah iman, ya, bagaimana kita harus hidup, timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana iman kita diperkuatkan dari firman Kristus. Bagaimana kita harus hidup, bukan, ya, kita harus hidup kerana percaya, bukan kerana melihat. Ya, firman Tuhan kita hanya melihat firman Tuhan, tapi yang sungguh luar biasa. Haleluya. Ya, mari kita lihat firman Tuhan. Ya, apa kata firman Tuhan? Bagaimana iman kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Judul yang seperti saya katakan pada hari ini, iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Bagaimana iman kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi mari saya bacakan Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahawa Allah ada dan bahawa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Kita harus, ya, tanpa iman, ya, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada. Tanpa iman, ya, iman kita, fondasi iman kita harus timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Kita bisa mempunyai iman. Hari ini sekali lagi saya ingin anda semua cek perisau sekali lagi bagaimana iman yang anda hidup pada. Adakah itu adalah kasih pertama, iman pertama yang anda percaya pada Tuhan pada awal hari, awal permulaan awal anda ya, kita semua percaya pada Tuhan. Adakah iman itu masih sama? Iman itu makin bertumbuh? Adakah iman itu makin diperkuatkan? Atau adakah iman itu masih seperti terapung, ya, terapung oleh ombak-ombak angin, ya? Biarkan angin masuk, apa kata orang? Oh, saya ikut seperti arus itu. Oh, orang kata seperti ini, oke, saya ikut seperti arus seperti ini. Jangan seperti itu. Iman kita harus berdasar, berdiri teguh di atas perkataan firman Kristus, bukan, ya, ke kiri, ke kanan, ya. Haleluya. Ada satu lagu Indonesia, ke kiri atau ke kanan, ya. Jangan kita seperti itu. Haleluya. Kita harus tetap teguh, berdiri teguh, berdiri tegak, ya, di atas perkataan yang Tuhan telah janjikan. Haleluya. Dan sangat luar biasa bila kita melihat firman Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, waktu dia berada di bumi, Tuhan Yesus juga hidup yang beriman.
Tuhan Yesus Kristus juga hidup berdasar kerana iman. Ya, kita harus mengerti bagaimana ya, Tuhan datang sebagai 100% sebagai manusia, dan dia juga 100% ada ketuhanannya. Dia adalah Tuhan yang maha besar. Ya, jika kita melihat Tuhan Yesus Kristus berkata, ya, jika kita dapat melihat dalam firman Tuhan, ya, dalam Yohanes 5 ya, ayat 19. Yohanes 5 ayat 19, melihat apa Yesus berkata. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jika kalau tidak yang melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga akan dikerjakan anak. Yesus telah menjadikan kita semua anak-anak. Apa Bapa melakukan, kita juga bisa melakukan. Apa pencipta kita melakukan, kita juga bisa melakukan. Itu yang Tuhan telah berfirman. Apa yang Tuhan telah melakukan lebih besar daripada itu, kita juga sebagai anaknya, anak Kristus, bisa melakukan. Lihat apa Yesus berkata. Bapa, anak tidak melakukan, ya. Anak tidak dapat mengejar sesuatu dari dirinya sendiri, jika kalau tidak ia melihat Bapa mengerjakan. Adakah anda melihat sesuatu yang luar? Jika kita tidak melihat firman Tuhan, jika kita tidak mengerti firman Tuhan, kita juga tidak mengetahui bagaimana untuk mengerjakan, bagaimana kita untuk melakukan, bagaimana untuk kita hidup. Jadi kita harus dengar firman dari Kristus, itu yang akan membuat kita kerjakan apa yang Bapa di syurga kerjakan. Sebab Yesus datang untuk menunjukkan apa yang Bapa sedang melakukan. Dia menjadi teladan dan dia menjadi contoh bagi kita semua pada zaman sekarang, supaya kita ikut seperti apa yang Tuhan mau kita ikut. Haleluya. Tuhan mau iman kita. Lihat Yesus, dia mempunyai ketuhanannya, tetapi dia meletak ketuhanannya, kebebasan ketuhanan. Dia meletak, dia bisa melakukan, tapi dia meletak ke tepi. Dan dia kata, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Tuhan telah basuhi kita, Tuhan telah mengurapi kita. Haleluya. Dan dia telah menterai kita sebagai anak-anak dan waris-waris surgawi. Haleluya. Jadi hari ini sekali lagi, ya, kita harus, iman kita harus berdasar pada Tuhan Yesus Kristus. Hidup kerana percaya, bukan kerana melihat. Ya, iman kita harus percaya berdasar pada firman Tuhan. Berdasar pada firman Tuhan. Dalam Yohanes 2 ayat 7 berkata, lihat apa firman Tuhan berkata. Wahyu 2 ya. Wahyu 2 ayat 7. Lihat apa firman Tuhan berkata. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita kepada sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat yang dipercaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amat penting apa kita mendengar apa Roh berkata pada roh kita. Tanpa doa, tanpa firman Tuhan, sebagai anak Tuhan tidak bisa hidup. Ya, sebagai anak Tuhan, jika kita tidak bisa berdoa, kita tidak bisa membaca firman Tuhan, ya, kita tidak bisa mengenal apa kata Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Apa kata Roh Kudus kepada kita semua secara batin, di dalam jiwa kita, di dalam roh kita. Kita tidak bisa mendengar apa kata Roh, apa kata Roh Kudus. Jadi amat penting, ya,
firman Tuhan harus resap masuk dalam darah kita. Tanpa darah kita tidak bisa. Tanpa darah di dalam tubuh kita ini, kita tidak bernyawa, kita tidak bisa hidup. Sama seperti itu, firman Tuhan harus meresap masuk ke dalam darah kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa hidup. Haleluya. Tanpa firman Tuhan kita tidak ada petunjuk yang benar. Sebab firman Tuhan adalah terang bagi kita. Haleluya. Terang bagi kita yang tersesat dan terbelenggu dalam kekeliruan, keraguan, kesakitan, penyakit. Firman Tuhan berkata Dia telah mengantar firman-Nya untuk menyembuh segala sakit penyakit kita. Firman itu adalah siapa? Tuhan Yesus telah datang sebagai manusia dan Dia telah sembuhkan kita sekali lagi secara keseluruhannya, kerohanian dan fizikal juga. Sesiapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Iman kita harus percaya. Sebelum kita jumpa pada dokter, kita percaya bila jumpa dokter dia akan memberi ubat. Kita percaya kita akan dapat bisa dirawat. Belum berjumpa dengan dokter tapi sudah percaya. Sama seperti itu juga, iman kita harus kuat teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia adalah dokter untuk iman kita. Dia adalah penyembuh bagi hidup kita. Dia adalah segala sesuatu. Tanpa Yesus Kristus kita masih bisa hidup, tapi tanah yang kering, tanah yang sudah tandus dengan kekeringan, tidak bisa merasai cukup, sentiasa merasa dahaga. Jika tidak ada Tuhan, tidak bisa merasa kepuasan. Bila Tuhan Yesus penuhi dalam hidup kita, air kehidupan akan berlimpah-limpah keluar. Jika kita mendapat sesuatu yang kecil juga, kita akan merasa syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pemberian yang kecil ini juga. Anda bisa bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan yang seterusnya. Firman Tuhan sentiasa mengajar kita. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Apa kata Daud dalam firman. Apa Daud berkata. Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah menghiburkan. Itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat. Gada itu bila seorang gembala dia akan mempunyai gada dan tongkat. Gada itu menarik kita kembali. Bagaimana iman Tuhan menarik sekali lagi. Di mana iman Anda posisi, di mana posisi iman Anda pada hari ini. Tuhan menarik kembali dengan gada. Tongkatnya Dia memimpin kita sekali lagi. Kepemimpinannya menghiburkan, kasihnya, koreksinya menghiburkan siapa? Menghiburkan kita semua. Mengapa harus Tuhan mengambil berat? Sedangkan kita semua adalah satu debu yang tidak bernilai, tapi Dia mengasihi. Dia dari tahtanya Dia merendahkan dirinya dan melihat kita semua. Dalam sekelip mata, dalam petikan jari, semuanya bisa menjadi sesuatu yang baru. Tapi Tuhan telah mencipta kita dalam rupa wajahnya, gambarannya. Dia telah menghembus nafasnya dalam hidup kita. Sehingga Tuhan mengasihi kita semua. Kita harus sentiasa ingat Tuhan sentiasa mengasihi kita. Maka Dia tidak mau iman kita terkeluar daripada jalur atau dari posisi yang sepatutnya kita hidup dan kita percaya. Amin. Kalau firman Tuhan berkata, Wahyu 3 ayat 19. Mari kita lihat Wahyu 3 ayat 19. Apa Tuhan berbicara? Barang siapa aku kasihi, aku tegur dan ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Bila Tuhan tegur, bila Tuhan ajar, Tuhan mau kita mempunyai satu kerendahan hati.
ya kerelaan hati untuk menukar jalan yang kita sedang lalui dan bertobat, berbalik pada jalan yang kita sedang mengambil dengan keputusan sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, dengan penglihatan, ya, dengan penglihatan kita mengambil keputusan. Tuhan mau kita, ya, pada saat ini sekali lagi, ya, bagaimana jalan yang kita tempuhi pada hari ini, ya, dalam firman Tuhan. Sebelum saya tutup dengan firman Tuhan, ya, dalam Efesus 2, Tuhan berkata, kerana kita buatan Allah, kerana kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan, kerana kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita diciptakan dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, ya. Hari ini sekali lagi kita harus selidiki, lihat kembali bagaimana posisi iman. Dalam iman, ya, dalam firman Tuhan telah berbicara. Pada hari ini kita telah mendengar firman Tuhan, ya, kita harus mempunyai iman. Ya, tanpa iman kita tidak bisa berkenan di hadapan. Hari ini, ya, judul pada hari ini kita, ya, saya katakan iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Iman, kita mempunyai satu iman. Setiap manusia mempunyai satu iman. Fondasi iman harus di atas firman Kristus, ya. Nomor satu, iman kita harus di atas Kristus. Dan bagaimana kita hidup? Kita hidup kerana percaya pada firman Tuhan, bukan kerana melihat. Nomor dua, ya, nomor satu, iman kita harus di atas Yesus Kristus. Nomor dua, kita harus hidup, ya, kerana percaya, bukan kerana melihat. Ya, walaupun kita mempunyai talenta bisa membawa kita. Tuhan telah meletak ke talenta setiap manusia kebolehan melakukan sesuatu. Sebab kita dicipta dengan luar biasa oleh Tuhan. Jadi setiap manusia mempunyai kelebihan, ya. Tuhan tidak mengira, tidak memilih kasih. Setiap orang mempunyai kelebihan dalam dirinya. Kelebihan talentanya akan membawa ke posisi, tapi karakter iman kita akan membuat, ya, kita duduk di dalam hati seseorang. Orang akan mengingati kerana karakter, bagaimana iman kita. Haleluya. Hari ini, ya, sekali lagi nomor satu, iman kita harus di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, diperkuatkan oleh firman Tuhan. Bagaimana iman kita diperkuatkan, bagaimana iman kita bertumbuh, firman Tuhan Yesus Kristus. Nomor dua, kita harus hidup, ya, dalam bukan kerana melihat, tapi kerana percaya. Kerana percaya kita hidup, ya, bukan kerana melihat. Jadi bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan bila kita mencari Dia bersungguh-sungguh, bukan bersungguh-sungguh, tapi bersungguh-sungguh kita mencari Dia. Kita percaya Dia ada. Bila kita percaya, kita bisa merasa hadiratnya. Haleluya. Biarpun kita ingin membuat satu keputusan, biarpun kita tahu keputusan itu, tapi untuk sejenak, ya, seketika berhenti. Walaupun Anda tahu bagaimana bisa melakukan, seketika di hadapan mata itu melihat sesuatu yang baik, untuk seketika berhenti. Untuk waktu itu ya, keputusan itu mungkin menjadi sesuatu yang bijak. Anda pikir untuk mungkin mendatangkan kebaikan, tapi untuk seketika waktu berhenti sebelum melakukan keputusan. Bertanya pada Tuhan, dengar apa Roh kata kepada jemaat-jemaat, ya, dengar apa kata Tuhan kepada Anda.
Jika Tuhan suruh maju, baru Anda maju. Jika Tuhan kata berhenti, jangan ambil. Jangan ambil. Walaupun itu nampak, pada saat itu nampak baik. Dan nomor satu, iman harus di dalam Kristus Yesus. Ya, diperkuatkan dalam Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Hidup kerana percaya pada Tuhan. Nomor tiga, dengar apa kata Tuhan. Setiap liku hidup kita, Tuhan mengerti. Setiap selok belok kita, Tuhan melihat. Kita tidak bisa melihat setiap selok belok, tapi Tuhan mengerti segala sesuatu. Dia melihat. Jadi kita harus mendengar apa kata Tuhan. Dan keempat, kita telah dicipta di dalam Kristus untuk melakukan kebaikan. Ya, untuk hidup di dalamnya. Hidup dalam Kristus. Haleluya. Hari ini sekali lagi Anda mengambil satu waktu, ya, setiap hari. Seperti saya berkata, tanpa firman Tuhan dalam hidup kita tidak berarti. Tanpa doa tidak berarti. Amen. Firman Tuhan harus resap dalam darah kita. Amat penting. Haleluya. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tuhan adalah fondasi hidup kita. Tuhan adalah iman kita. Haleluya. Ambil waktu ini, ambil seketika waktu. Asingkan diri. Bertanya pada Tuhan, bagaimana iman Anda pada hari ini. Tanya pada Tuhan. Pernahkah Anda tanya pada Tuhan, Tuhan, bagaimana iman saya? Pernahkah Anda tanya pada Tuhan? Anda harus tanya pada Tuhan. Tuhan akan, ya, jika Anda ingin memperbetulkan iman, ingin memperbetulkan bagaimana cara pola pemikiran, kekuatan, Tuhan akan mengajar. Tuhan akan tegur kerana Dia mengasihi, kerana Anda rela. Anda rela, ya, ingin bertukar, mengikut, berkenan. Anda bersungguh-sungguh ingin mencari Dia, ingin menyenangkan, ingin berkenan. Tuhan akan mengajar. Tuhan akan tuntun dengan gadanya, dengan tongkatnya. Haleluya. Di tanah yang berumput hijau, di air yang tenang. Ya, bagaimana Tuhan memperkuatkan iman kita sekali lagi. Haleluya. Bagaimana Bapa melakukan seperti itu, itu juga anak akan melakukan. Tuhan Yesus mengajar kita semua. Haleluya. Jadi amat penting sebagai anak Kristus, lihat apa firman Tuhan berkata. Dengar apa Roh Kudus berbicara. Ya, dengar apa Roh Kudus. Sebelum saya tutup, saya ada berbicara, ya, bincang dengan istri saya. Saya berkata, saya tidak bisa bayangkan, ya, saya mau Anda semua juga, ya, diperkuatkan dan juga berwaspada sentiasa. Saya berkata pada istri saya tidak bisa bayangkan jika Tuhan datang dan pergi tanpa mengambil kita. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana posisi dan keadaan kita nanti saat itu. Bagaimana kita akan menjadi terlepas. Saya tidak bisa bayangkan jika Tuhan telah, ya, tidak mengambil kita. Pernahkah Anda terpikir seperti itu? Pernahkah Anda terpikir semua itu? Jika Tuhan datang dan Anda terlepas, harus pikir. Perkuatkan diri Anda, perkuatkan, eratkan perhubungan dengan Tuhan. Tuhan akan datang tidak lama lagi. Ini adalah waktu yang kita harus melatih, mendisiplin. Jangan, ya, hidup dalam kecuaian, jangan hidup dalam tidak kepedulian. Jadi kita dapat lihat dalam firman Tuhan, Tuhan mengajar tentang 10 wanita, 5 wanita yang bijak, 5 wanita yang tidak bijak. 10 wanita ini mengenal firman Tuhan. 5 yang bijak, 5 yang tidak bijak, 5 yang mempunyai minyak, 5 yang tidak mempunyai minyak. Haleluya. Jadi seperti 5 yang mempunyai minyak dan bersiap sedia bila Tuhan bisa datang. Haleluya. Saya percaya Anda diberkati Tuhan, ya. Sebelum saya tutup, si iblis suka datang merosakkan sesuatu yang cantik, tapi Tuhan Yesus datang mengambil sesuatu yang rosak dan membuat itu menjadi sesuatu yang indah.
dan cantik. Haleluya. Bagaimana posisi Anda pada saat ini? Berserah pada Tuhan, mengangkat kedua tangan ke atas demi nama Tuhan Yesus Kristus dan berseru padanya. Minta Tuhan selidiki hidup Anda pada hari ini. Bagaimana iman Anda? Adakah iman ini berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan akan Tuhan akan mengajar kita dan koreksi kita. Saya percaya Anda diberkati. Shalom Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus di hati Anda, di jiwa Anda, dan akal budi bicara Anda. Di dalam budi dan pemikiran Anda. God bless you. Shalom. Haleluya. Ku tak tahu